Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kepadanya karena banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama ini nikmat umur yang panjang dan kesehatan, sehingga kita datang ke tempat ini untuk menunaikan sholat isya secara berjamaah, lanjut sholat tarawih. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu, ada orang yang duduk di tempatnya bapak-bapak duduk sekarang, di tempatnya ibu-ibu duduk sekarang, tahun-tahun lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini masih diberi kesempatan untuk tarawih malam ini. Malam ini tidak sedikit orang berbaring di rumah sakit. Untuk bernapas saja mereka harus membeli oksigen. Berapa rupiah dikeluarkan untuk membeli setiap tabung. Ada orang untuk usia saja harus cuci darah. Ada yang sekali sebulan, 2 kali sebulan, sekali sepekan, bahkan 2 kali sepekan. Kita alhamdulillah, ginjal kita masih sehat, bisa mencuci sendiri kita punya darah. Oleh karena itu senantiasa kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kalau ada orang yang dilanda musibah seperti ini, diberikan sakit, maka dia harus bersabar. Karena orang-orang yang bersabar itu beserta Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi panitia mengatakan judul ceramah yaitu puasa yang berkualitas. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, marilah kita jadikan sebagai momentum bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik diri kita selama 1 bulan penuh, dan kemudian kita menjadikannya kehidupan sehari-hari nanti di luar Ramadan selama 11 bulan menuju lagi Ramadan berikutnya. Apa puasa berkualitas tadi itu? Yaitu tujuannya supaya kita betul-betul berpuasa yang berkualitas karena iman dan takwa, tanpa melaksanakan pelanggaran-pelanggaran dari puasa tersebut, sehingga kita mendapatkan pahalanya. Tujuannya, kata Allah, supaya kita menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Mungkin kemarin-kemarin para mubalik sudah membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang umat-umat sebelum kamu, agar engkau menjadi manusia yang bertakwa. Jadi ini tujuannya, supaya kita betul bertakwa. Jadi puasanya karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi manusia bertakwa. Dan insya Allah setelah selesai Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melantik kita, sudah kita menjadi manusia yang bertakwa.
Apa manfaat, apa fadilah yang kita dapatkan ini sebab kalau kita diangkat orang bertakwa? Maka Allah akan memberikan keuntungan kepada kita dua dimensi. Dimensi dunia dan dimensi akhirat. Apa itu dimensi akhirat? Yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini kecil. Apalagi kalau kita hidup dunia ini, kalau kita memiliki sertifikat tanah, seluruh BTP ini milik kita, barangkali alangkah kaya rayanya kita ini. Tetapi nanti kalau di akhirat bagi orang bertakwa itu kecil, akan diberikan surga oleh Allah seluas langit dan bumi. Jadi kecil ini Sulawesi, kecil ini Indonesia. Siapa yang bilang? Ini sebagaimana janji Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maka segeralah kamu mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadilah janji Allah, kalau kita bertakwa insya Allah, maka Allah akan memberikan kita surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Tetapi menjadi bertakwa bukan kita yang menentukan. Kita hanya melaksanakan saja perintah Allah, dan nanti Allah akan menilai kita apa kita sudah layak menjadi manusia yang bertakwa. Yang pertama tadi berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, untuk mencapai takwa apa itu? Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 3, ayat 2 dan 3. Muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat dan menginfakkan, membelanjakan rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi pertama tadi puasa, yang kedua salat, mendirikan salat. Yang ketiga adalah berinfak, bersedekah dan zakat. Menginfakkan rezeki yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini jangan lupa kita diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Melatih diri kita. Kemudian ditambah lagi salat rawatib 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, 12. Dibiasakan itu di bulan Ramadan dan dilanjutkan di luar Ramadan. Dan insya Allah, kalau sholat kita ini beres, maka semua amal kita itu akan beres. Latih diri kita ini di bulan Ramadan ini, dan selanjutnya di luar Ramadan akan berlanjut terus. Ditambah lagi sholat-sholat lain. Sholat qiyamul lail di bulan Ramadan itu adalah salat tarwih 8 rakaat ditambah lagi 3 rakaat witir. Dan setelah Ramadan kita lanjutkan terus. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini, kata Nabi, barang siapa yang mendirikan sholat qiyamul lail, maka dosa-dosanya yang terlalu diampuni. Man qoma ramadana imana wa ihtisaba. Maka barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang terlalu itu diampuni. Begitu pula puasa. Man shoma ramadana imana wa ihtisaba. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang terlalu itu akan diampuni. Jadi setelah kita keluar di bulan Ramadan ini, maka kita seperti menjadi kertas putih, bersih, yang tidak ada noda. Seperti kita bayi yang baru lahir, kalau betul-betul melaksanakan tadi itu karena Allah, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni, maka menjadi bayi yang baru lahir. Jadi puasa, sholat. Ditambah lagi sholat duha, apakah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Itu genap-genap, 2-2. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak sebelum ke kantor bisa sholat duha. Tapi kalau kantor cepat-cepat pergi kerja,
bisa jam 10 istirahat, di ruang kantor bisa sholat duha. Bagi yang punya toko, pedagang, bisa sholat duha di tokonya, di tempatnya menjual. Bagi pekerja-pekerja lain, bisa waktu istirahat jam 10 sholat duha. Disitulah kesempatan untuk mengundang rezeki. Mengundang rezeki kita. Berdoa kepada Allah, ya Allah setelah sholat, ya Allah berikanlah aku rezeki. Kalau rezekiku di atas langit, maka turunkanlah. Kalau rezekiku di dalam laut, maka munculkanlah. Kalau rezekiku jauh, maka dekatkanlah. Kalau rezekiku sedikit, maka perbanyaklah. Kalau rezekiku banyak, maka berikanlah keberkahan. Itulah insya Allah, maka kita akan keluar dari kesulitan, keluar dari kemiskinan. Kemudian untuk bertakwa yaitu berinfak, bersedekah. Ini ibu-ibu, terima kasih kesempatan bulan ini untuk selalu melatih diri, memberikan makan orang yang berpuasa. Nabi bersabda, barang siapa yang berikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama banyaknya pahalanya orang yang berpuasa tadi itu, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Jadi kalau ibu-ibu bawa makanan di sini takjil, apalagi kalau nasi dos, ada 50 orang tadi makan, maka pahalanya yang kita dapatkan sama pahalanya 50 orang tersebut, pahala puasanya, tanpa mengurangi pahalanya tadi orang yang makan. Itu pahala itu. Ditambah lagi 700 kali lipat. 7 tangkai. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan mendapatkan pahala 7 tangkai, setiap tangkai mendapat 100 biji, berarti 700. Jadi kalau ibu-ibu hanya membawa kue nilainya Rp1.000, maka dikali 700 kita sudah mendapatkan 700.000 pahalanya. Ditambah lagi bulan Ramadan 10 kali lipat, berarti 7 juta. Itu baru Rp1.000. Apalagi kalau ibu-ibu bawa nasi dos 100.000 nilainya, itu berapa kita dapatkan? Sangat luar biasa, 70 juta rupiah. Oleh karena itu itulah kesempatan berinfak, bersedekah. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya harta kita secara hakiki yang kita sumbangkan. Kalau kita punya ruko berbaris-baris, punya mobil mewah berbaris-baris, itu hanya milik kita di dunia. Tapi setelah kita mati, itu akan berpindah tangan ke paling tidak ahli waris kita. Kalau tidak disita oleh bank, kalau ada kredit. Tetapi harta yang kita bawa ke masjid ini, maka itulah yang hakikinya kita punya betul-betul. Kita sudah kirim harta kita ke akhirat, itu akan menunggu kita. Apalagi kalau kita membantu pembangunan masjid, itu akan menjadi sedekah jariah. Walaupun kita nanti sudah mati di alam bersana, rekening pahala kita mengalir terus-menerus. Setiap dipakai itu masjid, ada lagi liram dana yang masuk pahala kita. Karena kenapa? Karena orang-orang yang hampir semua orang yang pada saat sakratul maut itu sudah berpindah alam, kita tidak lihat. Mereka meminta kepada Allah, baru mau berinfak, baru mau bersedekah. Siapa yang bilang ustaz? Bukan saya bilang. Ini berita yang diberitakan oleh Al-Quran. Firman Allah dalam surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati lakum maut. Fa yaqulu rabbi law tarni ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Maka berinfaklah kamu sebelum ajal mendatangi salah seorang di antara kamu. Kemudian kau mengatakan, ya Tuhanku, tundalah kematianku agar aku dapat bersedekah, agar aku dapat beramal soleh. Maka Allah mengatakan, sekali-kali tidak. Kalau ajal sudah sampai, maka tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Kalau ajal sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sudah tidak bisa. Baru kita menyesal mau berinfak, harta kita mau disedekahkan, tidak bisa lagi. Itu sudah pindah tangan ke ahli waris kita. Maka oleh karena itu hidup sekarang ini kesempatan, apalagi di bulan Ramadan, mendidik kita. Itu manfaat pertama untuk akhirat. Apa manfaat kedua bagi orang yang bertakwa? Di dunia ini orang yang bertakwa itu tidak akan ada yang melarat. Tidak akan ada yang sengsara. Tidak akan ada yang menjadi miskin ria. Setiap ada kesulitannya pasti akan jalan keluar. Ada orang itu selalu kesusahan. Lebih-lebih kalau tidak ada uang kita susah. Sedangkan ada orang yang banyak uangnya kadang-kadang juga mengalami kesusahan, kesulitan. Tidak ada jalan keluar, buntu.
Maka oleh karena itu orang yang bertakwa selalu mendapatkan jalan keluar. Siapa yang bilang ini janji Allah dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya dan memberinya rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Yaitu orang yang bertakwa. Diberikan, ada kesulitannya, tiba-tiba ada jalan keluar. Siapa memberikan jalan keluar? Allah. Allah menggerakkan hatinya orang-orang lain untuk membantu kita sehingga ada jalan keluar. Kemudian dia diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ada satu contoh. Ada salah seorang takmir masjid karena takwanya. Ada juga orang, ini kisah nyata, baru-baru ini, belum 1 tahun yang lalu, baru beberapa bulan yang lalu. Ada salah seorang pemilik rumah sarang walet. Dia mau jual tapi tidak laku-laku. Sudah ditawarkan beberapa kali, tidak ada yang mau beli. Tapi setelah diberitahu takmir masjid, kalau engkau kasih laku saya punya sarang burung walet ini 500 juta, maka saya kasih engkau 50 juta. Dia bilang insyaallah. Tidak lama kemudian betul-betul dia dapat pembeli 500 juta. Maka takmir masjid tadi dapat 50 juta. Ini salah satu contoh orang yang bertakwa. Tidak pernah ada sangka-sangka, tiba-tiba mendapatkan rezeki. Kemudian yang kedua, ini kisah nyata juga. Ada orang yang selalu membantu pemakaman, membantu orang-orang kalau ada orang yang mati. Kebutuhannya itu orang mati, termasuk kain kafan dan lain sebagainya. Pada saat itu kesulitan, ada orang mati di sekitar tetangganya, kesulitan uang. Tiba-tiba ada telepon masuk. Kita ketemu di jembatan dekat Islamic Center, jam sekian. Dia pergi ke situ. Ternyata ada orang yang memberikan uang. Tapi setelah kejadian itu besoknya, dihubungi itu nomor itu tidak ada lagi. Ini misterius. Ini salah satu contoh orang yang bertakwa tiba-tiba mendapatkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Jadi kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu betul-betul bertakwa, menggantungkan diri kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dan Allah akan mencukupi kita punya kebutuhan. Kebutuhan apa saja itu akan tercukupi. Tapi ini bukan keinginan. Karena keinginan itu manusia itu mau punya mobil 1, mau lagi 2. Ada 2 mau 5. Ada ruko 1 mau lagi 2. Itu keinginan, bukan kebutuhan. Tetapi orang bertakwa insya Allah kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini sudah lewat 15 menit, hampir 20 menit. Oleh karena itu, waktu jual yang batasi kita, walaupun masih banyak materi. Kita akhiri dengan ucapan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka bil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.